Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi kedua di semester 2, yaitu berpendapat melalui debat. Nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana pengertian debat, kemudian cara debat yang baik, dan kita akan mempraktikkan melakukan debat. Kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan menganalisis permasalahan isu, sudut pandang, dan aktual beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Sedangkan dari aspek keterampilan mengonstruksi permasalahan isu, sudut pandang, dan aktual beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi debat. Selanjutnya, esensi debat. Apa sih sebenarnya arti debat itu? Debat itu diambil dari bahasa Inggris, dari kata debate, yang berarti penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok yang berbeda yang disertai dengan alasan atau fakta yang kuat. Nah, nanti ketika kalian mempraktikkan debat, maka kalian harus menyiapkan dahulu materi yang berkaitan dengan mosi debat atau topik yang akan dibahas di dalam debat. Agar apa, Bu? Agar fakta yang kalian ungkapkan, alasan-alasan yang kalian ungkapkan kepada lawan debat kalian itu fakta-fakta yang kuat yang bisa mendukung apa yang kalian sampaikan. Selanjutnya, esensi debat adalah menyatukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan yang diungkapkan oleh seseorang. Debat yang dilakukan harus memenuhi aturan-aturan debat yang baik. Nanti akan kita bahas bersama bagaimana cara debat yang baik. Selanjutnya, tata cara merumuskan esensi debat. Sebelum tahu bagaimana cara merumuskan esensi debat, kalian perlu ketahui arti kata esensi di sini adalah inti ya, inti dari debat atau pokok permasalahan dalam debat. Yang pertama, berkonsentrasi pada teks yang akan didengar. Jadi, sebisa mungkin ketika kalian melakukan debat, kalian harus konsentrasi dengan apa yang kalian dengar. Yang kedua, mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan yang akan didebatkan. Poin-poin penting harus kalian catat agar kalian dengan mudah menyanggah atau memberikan argumen kepada lawan debat kalian. Yang ketiga, menuliskan bagian-bagian yang penting atau yang menjadi inti debat. Dan yang keempat, menuliskan pernyataan umum yang berkaitan dengan materi debat. Tujuan debat yang pertama, melatih mental mengemukakan pendapat di hadapan umum. Nah, karena sedang pandemi dan kita tidak bisa tatap muka langsung, maka praktik debat akan dilakukan secara virtual. Nanti akan saya bagi kelompok di dalam satu kelas, akan saya bagi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti akan kita random ya, akan saya tentukan apakah kalian dapat tim afirmasi, oposisi, atau tim netral. Nanti akan kita rundingkan. Selanjutnya, mematahkan pendapat dari lawan debat. Nah, ini kalian dilatih untuk menyanggah pendapat seseorang dengan fakta-fakta yang kuat. Pokoknya debat itu intinya adalah kalian harus punya materi atau punya alasan fakta yang kuat untuk menyanggah pendapat lawan debat kalian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Dan yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Nah, kalau selama kita belajar dari semester 1 sampai kemarin baru teks negosiasi, kan saya belum terlalu hafal mana saja siswa yang aktif, mana yang kurang aktif. Nah, dengan materi debat, melalui materi debat, saya harap saya bisa melihat bahwa kalian ini adalah siswa-siswa yang kritis, yang mampu mengungkapkan pendapat-pendapat melalui debat. Selanjutnya ada unsur-unsur debat. Yang pertama ada mosi. Nah, debat ini yang utama harus ada mosi. Kalau nggak ada mosi, bingung apa yang mau didebatkan. Mosi ini adalah topik yang dibicarakan di dalam debat. Selanjutnya ada tim afirmatif, afirmasi atau tim pro yang gampangnya. Tim yang setuju atau mendukung mosi atau topik yang sedang dibahas dalam debat.
selain ada tim afirmasi atau tim pro, ada tim oposisi atau tim kontra. Nah, tim ini adalah tim yang tidak setuju atau menolak topik yang sedang dibahas di dalam debat. Selanjutnya ada tim netral. Tim netral merupakan tim yang memberikan dukungan dan sanggahan terhadap mosi debat dengan ukuran yang seimbang. Jadi si netral ini menurut saya adalah tim yang paling sulit kalau kita melakukan debat. Karena apa? Karena tim netral ini harus setuju juga, harus menyanggah juga, tapi dengan porsi yang seimbang, tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya debat. Dan yang terakhir ada notulis atau penulis. Notulis atau penulis ini adalah orang yang mencatat atau menulis kesimpulan dari debat yang dilakukan. Bagaimana Bu cara debat yang baik? Yang pertama adalah pertanyaan atau pernyataan yang kalian kemukakan harus dilakukan secara tepat dan tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak merendahkan tim lawan. Yang kedua, menggunakan keterampilan retorika. Nah, ini sangat diperlukan. Ketika seseorang melakukan debat, akan kelihatan nih gimana sih ini bahan bacaan seseorang itu. Karena apa? Karena ketika orang itu pintar berbicara, orang akan tahu, oh berarti dia adalah orang yang banyak membaca. Jadi ketika kalian ingin sekali menguasai retorika bahasa, berarti kalian harus banyak memiliki bahan bacaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memfokuskan posisi pihak lawan atau argumen lawan. Jadi apa yang lawan sampaikan ketika argumen pembuka atau ketika menyanggah, kalian harus fokus agar kalian bisa mengembalikan atau menyanggah kembali argumen yang lawan utarakan. Yang keempat, menggunakan logika dalam menyampaikan argumen atau pernyataan. Artinya, ketika tim lawan bahas A, berarti kalian harus menyanggah dengan topik A juga. Tidak boleh ketika tim lawan membahas tentang A, kalian menyanggahnya dengan B. Nah, itu tidak nyambung. Jadi kalian harus menggunakan logika dalam menyampaikan argumen atau pernyataan. Selanjutnya, mengetahui kesalahan yang terjadi saat debat. Nah, ini makanya debat itu harus konsentrasi, harus fokus, karena kalian harus cari tahu nih kelemahan lawan di apanya gitu. Kesalahannya terjadi di mana. Nah, itu bisa menjatuhkan tim lawan dengan argumen-argumen kuat kalian nanti. Selanjutnya, menyajikan isi atau materi dengan akurat. Lalu, memastikan kebenaran bukti yang disampaikan. Nah, jadi sebelum melakukan debat, kan tim debat ini harus mempersiapkan materi. Nah, dalam proses mempersiapkan materi ini, kalian harus memastikan betul bahwa materi yang kalian cari, yang kalian kumpulkan, dan bukti-bukti yang kalian kumpulkan ini harus benar-benar faktual dan aktual. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi debat secara cermat. Selanjutnya, melaksanakan debat. Tata caranya, yang pertama, pembicara satu dari tim afirmasi atau tim pro menyampaikan argumentasi pembuka yang menyatakan setuju terhadap mosi. Yang kedua, pembicara satu dari tim oposisi menyampaikan argumentasi pembuka yang menyatakan tidak setuju terhadap mosi. Nah, jadi di ronde pertama atau di putaran pertama ini, kita mempersilahkan pembicara satu dari tim afirmasi maupun tim oposisi mengungkapkan argumentasi pembuka bahwa mereka setuju atau tidak setuju dengan mosi yang akan dibahas di dalam debat. Nah, di dalam babak pertama atau ronde pertama ini dilarang melakukan interupsi atau menyanggah. Nah, nanti interupsi atau sanggahan itu ada waktunya khusus gitu ya. Ya, kemudian peserta kedua dari tim afirmasi memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh pembicara yang pertama. Peserta kedua dari tim oposisi juga memperkuat argumentasi dari pembicara yang pertama. Selanjutnya, tim afirmasi dan oposisi bisa saling melakukan interupsi dengan maksimal 2 kali interupsi dan waktu tiap interupsi adalah 30 detik. Jadi, jumlah waktu untuk interupsi adalah 1 menit. Ketika lewat dari 1 menit, maka moderator berhak memindahkan atau
melakukan pemindahan argumentasi kepada pihak lawan, seperti itu ya. Kemudian pemberian interupsi atas seizin moderator. Waktu yang diberikan kepada tiap tim maksimal 5 menit. Materi debat sampai di sini, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Untuk tugas debat akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom kalian masing-masing. Saya sudah minta tolong kepada penanggung jawab kelas untuk membagi tim atau kelompok debat, satu kelompok 3 orang. Nanti akan saya tentukan apakah kalian mendapat tim afirmasi, tim oposisi, atau tim netral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.